Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengukuran sudut. Nah, untuk yang pertama ini, alatnya, terutama untuk pengukuran sudut langsung ini, namanya adalah bevel protector. Bevel protector ini adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk pengukuran sudut dua permukaan benda ukur dengan kecermatan lebih kecil daripada 1 derajat. Untuk skala utamanya ini mempunyai tingkat kecermatan hanya 1 derajat. Dengan bantuan skala Nonius, maka busur bila ini mempunyai ketelitian sampai 5 menit. Untuk cara pembacaannya ini kurang lebih hampir sama dengan Fresnel caliper, hanya skala utamanya ini satuannya dalam bentuk derajat, sedangkan skala Noniusnya ini dalam bentuk menit. Nah, yang harus diperhatikan adalah pembacaan skala Nonius harus arah dengan arah pembacaan skala utama. Jadi harus dilihat kemana arah bergesernya garis skala 0 dari Nonius terhadap garis skala utama. Sebagai contoh dari gambar ini, nah di gambar tersebut ini menunjukkan ukuran sudut sebesar 50 derajat 55 menit. Garis skala 0 garis 0 skala Nonius berada di antara 50 dan 60 dari skala utama. Tepatnya antara garis ke-50 dan 51. Ini berarti penunjukan skala utama sekitar 50 derajat lebih. Kelebihan ini dapat kita baca besarnya dengan melihat garis skala Nonius yang segaris dengan salah satu garis skala utama. Ternyata yang segaris adalah garis angka 55 dari skala Nonius. Ini berarti kelebihan ukuran tersebut adalah 55 menit. Sebab 11 garis sebelah kiri garis 0 sama dengan 11 kali 5 menit. Yang hasilnya 55 menit. Jadi keseluruhan pembacaannya adalah 50 derajat ditambah 55 menit. Sama dengan 56 derajat 55 menit. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bevel protector ya. Saya kalian lihat. Nah, untuk yang pertama ini ada badan atau piringan dasar. Berupa lingkaran penuh dengan diameter sekitar 55 mm. Permukaan bawah piringan dasar ini rata sehingga busur bila dapat diletakkan pada meja rata dengan baik dan tak bergoyang. Dan yang kedua ini ada plat dasar. Nah, plat dasar ini itu yang menyatu dengan piringan dasar. Panjang, lebar, dan tebal plat dasar ini sekitar 90 kali 15 kali 7 mm. Nah, yang ketiga ini ada piringan indeks atau skala Nonius. Nah, piringan indeks ini punya titik pusat putaran berimpit dengan pusat piringan dasar. Nah, yang keempat ini ada bilah utama. Nah, bilah utama ini dapat diatur kedudukannya dengan kunci yang terletak pada piringan indeks. Panjang, lebar, dan tebal dari bilah utama itu kurang lebih sekitar 150/300 kali 13 kali 2 mm. Dan kedua ujungnya dibuat menyudut masing-masing sebesar 45 derajat dan 60 derajat. Nah, untuk prosedur pemakaian bevel protector ini, yang pertama ini bersihkan spesimen dan peralatan. Intermezzo. Yang kedua, tempatkan dasar bevel protector terhadap permukaan referensi benda kerja dan putar bilah utama agar sesuai dengan permukaan benda kerja lainnya yang menentukan sudut yang disertakan sedang diukur. Yang ketiga, kunci bilah utama menggunakan lock knob dan baca sudutnya. Nah, untuk alat yang kedua ini ada namanya profile proyektor. Profile proyektor ini merupakan alat ukur dimensi dengan memproyeksikan bayangan menuju lensa. Nah, berikutnya adalah bagian-bagian dari profile proyektor. Yang pertama ini adalah lampu. Nah, lampu ini diposisikan di bagian depan profile proyektor yang mengarah ke proyektor dan terdapat kondensor agar cahaya dapat diarahkan ke proyektor. Nah, lampu ini digunakan sebagai sumber cahaya pada sistem optik alat ini. Dan yang kedua ini ada proyektor. Nah, proyektor ini digunakan untuk memproyeksikan cahaya ke cermin lalu diteruskan ke layar. Nah, proyektor ini memiliki berbagai macam perbesaran, yaitu ada 10 kali, 25 kali, 50 kali, dan juga 100 kali. Nah, yang selanjutnya ini ada layar atau screen. Layar adalah penerima cahaya yang telah diproyeksikan oleh proyektor. Nah, pada layar ini terdapat garis silang untuk posisikan bayangan benda ukur.
Dan piringan layar juga bisa diputar 360 derajat untuk dapat membaca sudut bayangan. Nah, yang selanjutnya ini ada eretan dan juga meja. Nah, eretan ini terdapat pada meja. Nah, eretan ini digunakan untuk menggerakkan meja searah vertikal untuk eretan X dan searah horizontal untuk eretan Y. Nah, meja ini digunakan untuk didudukan benda ukur. Nah, yang selanjutnya ini ada alat ukur. Nah, pada profile proyektor ini digunakan 3 alat ukur berjenis vernier digital untuk membaca panjang, lebar, dan sudut. Nah, untuk yang di pertama ini, yang di bawah ini, itu adalah alat ukur untuk mengukur sudut. Dan untuk yang di atas ini ada alat ukur untuk mengukur jarak. Dan yang selanjutnya ini ada switch. Nah, switch ini ada 3. Ada switch lampu utama, switch angle vernier, dan juga switch lampu sorot fleksibel. Nah, untuk yang pertama ini, yang power off ini untuk switch untuk angle vernier. Dan untuk yang kedua ini, yang ini sama, ini adalah buat lampu utama. Dan yang terakhir ini untuk lampu sorot. Nah, untuk cara bacanya profile proyektor sendiri itu yang pertama, salah satu garis silang pada kaca buram dibuat berimpit dengan salah satu tepi bayangan dengan cara menggerakkan meja ke kiri atau kanan, ke atas atau ke bawah. Dan dengan memutar piringan kaca buram, setelah garis berimpit pada tepi bayangan, kemiringan garis silang dibaca pada skala piringan dengan bantuan skala Nonius. Kemudian, proses diulang sampai garis bersangkutan berimpit dengan tepi bayangan yang lain. Pembacaan skala piringan dilakukan lagi. Dengan demikian, sudut yang dicari adalah merupakan selisih dari pembacaan yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk cara keduanya ini menggunakan pola atau gambar beberapa harga sudut. Nah, suatu pola transparan berupa kumpulan beberapa sudut dengan harga tertentu dapat dipasang pada kaca buram. Besar sudut objek ukur dapat ditentukan dengan membandingkan pada gambar sudut tersebut sampai ditemukan sudut yang paling cocok. Nah, untuk selanjutnya ini untuk alat ukur pengukuran sudut yang tak langsung. Nah, untuk yang pertama ini alatnya adalah blok sudut. Nah, blok sudut ini merupakan alat ukur sudut tak langsung berupa blok baja yang mempunyai ukuran panjang kurang lebih 75 mm dan lebar 16 mm. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini untuk set dari blok sudut ya. Bisa dilihat. Nah, sekarang ini langsung ke penyusunan blok sudutnya ya. Nah, misalnya nih akan membentuk 36 derajat, 23 menit, 5 detik, dan 26 derajat, 12 menit, dan 16 detik. Benda ukur diletakkan di atas meja rata. Sudut antara salah satu permukaan benda ukur terhadap meja rata dapat ditentukan dengan cara menyusun blok sudut dan diletakkan di samping benda ukur. Harga sudut benda ukur terlebih dahulu diperkirakan dengan memakai bevel protractor. Tinggi permukaan dengan benda ukur dengan muka ukur teratas dari blok sudut diatur supaya berimpit dengan cara menggeserkan susunan blok sudut atau dengan bantuan blok ukur untuk mempertinggi salah satu permukaan yang dibandingkan. Kemudian, kesejajaran antara permukaan benda ukur dengan muka ukur blok sudut teratas diperiksa dengan pisau lurus. Pisau digeserkan sepanjang permukaan yang diukur. Selama pergeseran ini tidak boleh ada celah antara permukaan pisau dan benda ukur. Apabila masih terlihat adanya celah, susunan blok sudut harus diubah dan pemeriksaan kesejajaran harus diulang lagi sampai tidak terjadi celah. Ini contohnya. Nah, untuk cara selanjutnya ini ada cara untuk mengecek susunan blok sudut. Nah, untuk mengecek apakah permukaan benda ukur sudah satu bidang dengan permukaan susunan blok sudut dapat dicek menggunakan pisau atau bila tipis pelengkap dari blok sudut. Bila masih ada celah, berarti sudut benda ukur belum sama dengan sudut susunan blok sudut. Atau bisa juga dicek dengan jam ukur. Ini contohnya bila pemeriksaannya. Nah, yang untuk selanjutnya ini kita masuk ke metodologi ulir.
Nah, untuk ulir sendiri memiliki definisi bagian yang menonjol berbentuk heliks atau spiral yang diproduksi dengan membentuk alur heliks yang kontinu dari bagian yang seragam pada permukaan dalam atau luar dari silinder atau kerucut. Nah, ini kita masuk ke karakteristik dari ulir. Yang pertama ini menurut arah gerakan jalur ulir ini ada dua macam, yaitu ulir kiri dan ulir kanan. Ini yang untuk contoh ulir kanan, ini contoh ulir kiri. Nah, untuk selanjutnya ini menurut jumlah pitch ini dilihat dari banyaknya ulir tiap gang atau yang bisa disebut pitch, maka ulir dapat dibedakan jadi ulir tunggal sama ulir ganda. Nah, ulir ganda ini berarti maksudnya ini dalam satu putaran terdapat lebih dari satu ulir. Maka satu putaran pada ulir ganda dapat memindahkan jarak yang lebih panjang daripada satu putaran ulir tunggal. Nah, yang ini contoh ulir tunggal, ini contoh ulir ganda kanan ini. Ya, ini menurut bentuk sisi ulir. Yang pertama ini ada ulir segitiga. Ini ada ulir trapesium, ulir saya ke bawah. Ini ulir trapesium, ini ulir tanduk. Ini ulir persegi, ini ulir parabola. Nah, yang selanjutnya ini kita masuk ke standar umum untuk ulir. Yang dibicarakan sini itu ada ulir menurut ISO, metrik, dan juga ulir unified. Nah, untuk ini itu adalah contoh dari ulir isometrik. Nih dengan keterangan ini, N itu jumlah gang per inci, P adalah jarak puncak ulir, H besar adalah kedalaman ulir, HB adalah kedalaman ulir luar, HM kedalaman ulir dalam, E itu adalah diameter tusuk. Nah, ini untuk ulir unified dengan beda ini, P ini jarak puncak ulir, nah D-nya ini adalah jarak puncak ulir ke lembar ulir, dan R ini adalah radius puncak atau lembah ulir. Nah, yang selanjutnya ada fungsi ulir itu sendiri. Yang pertama itu sebagai alat pemersatu, yang artinya itu menyatukan beberapa komponen menjadi satu unit barang jadi. Biasanya yang digunakan adalah ulir segitiga, baik ulir yang menggunakan standar ISO, British Standard, maupun American Standard. Nah, yang kedua ini adalah sebagai penerus daya. Maksudnya itu apa sih? Sistem ulir ini digunakan untuk memindahkan suatu daya menjadi daya lain. Misalnya sistem ulir pada dongkrak, sistem ulir pada poros belurir, pada mesin produksi, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang ketiga ini sebagai salah satu alat untuk mencegah terjadinya kebocoran, utama pada sistem ulir yang digunakan pada pipa. Kebanyakan dipakai untuk menyambungkan pipa ini adalah ulir-ulir Whitworth. Sebentar. Iya. Ini ada beberapa istilah penting pada ulir ya. Yang pertama ini ada angular pitch. Yang kedua ini ada pitch. Pitch ini adalah jarak antara dua titik yang sesuai pada ulir yang berdekatan diukur sejajar dengan sumbu ulir. Ada juga mayor diameter. Dalam hal ulir luar, diameter utama adalah diameter silinder utama yang koaksial dengan sekrup dan menyentuh puncak-puncak ulir eksternal. Yang kedua ini ada pitch diameter, ini adalah diameter silinder pitch yang merupakan koaksial dengan sumbu sekrup dan memotong sisi-sisi ulir sedemikian rupa sehingga lebar ulir dan lebar ruang di antara keduanya sama. Yang selanjutnya ada minor diameter. Dalam hal ulir eksternal ini, diameter minor adalah diameter silinder minor yang koaksial dengan sekrup dan menyentuh akar-akar ulir eksternal. Yang keenam ini ada pitch line. Ini adalah garis imajiner yang berjalan secara longitudinal melalui bagian tengah spool. Ada apex juga, ada root, ada crest, ada addendum. Nah, addendum ini itu jarak radial antara diameter utama dan garis pitch untuk ulir eksternal. Nah, ada juga dedendum ini adalah jarak radial antara garis tengah dan garis kecil untuk ulir eksternal. Ada juga depth of thread, ada juga alpha. Alpha ini adalah sudut yang terbentuk antara sisi ulir dan tegak lurus terhadap sumbu ulir yang melewati titik puncak segitiga dasar. Dan yang kedua ada theta. Theta ini adalah sudut antara sisi ulir yang diukur pada bidang aksial. Nah, ini ada juga pengukuran diameter mayor ulir.
untuk pengukuran diameter myolir ini, untuk pengukurannya secara kasar dapat digunakan bukan Mistara Insut atau jangka sorong, atau juga Werner Caliper yang bisa kita tahunya. Untuk pengukuran yang lebih detail lagi bisa digunakan dengan bench micrometer. Nah, ini gambar dari bench micrometer nih. Nah, ini gambar bench micrometer seperti ini bentuknya. Nah, untuk melakukan pengukuran diameter myolir ini dengan menggunakan bench micrometer dibutuhkan poros atau silinder yang presisi sebagai silinder standar. Misalnya diameter silinder standar adalah DS silinder standar diukur diameternya dengan bench micrometer, di mana jarum penunjuk harus menunjukkan posisi 0. Dari mikrometernya dapat dibaca besaran diameter silinder menurut ukuran bench micrometer, misalnya R1. Kemudian silinder standar dilepas diganti dengan ulir yang hendak diukur diameter mayora dengan cara yang sama, kemudian dicatat harga pengukuran yang ditunjukkan oleh skala mikrometer, misalnya R2. Nah, ini rumusnya nih ya, D sama dengan DC plus R. T plus RC. Nah, ini keterangannya, D itu diameter mayor, DC diameter silinder standar, RT pembacaan pengukuran silinder standar, RC ini pembacaan pengukuran diameter mayor ulir. Nah, yang selanjutnya ini ada pengukuran diameter minor ulir. Nah, diameter minor ini seperti yang tadi dijelaskan, diameter silinder kaya mempunyai sumbu yang berimpit dengan sumbu ulir dan permukaannya menyinggung dasar ulir. Nah, untuk pengukuran diameter minor ini dilaksanakan dengan menggunakan mikrometer dan dengan bantuan prisma. Batang ini dibuat dari berbagai dimensi dan ukuran radius ujung, sehingga bisa dipilih kesesuaiannya dengan dimensi ulir supaya ujungnya menyinggung dasar ulir. Nah, ini rumusnya. Nih, rumusnya. Nah, ini sama D diameter minor. Ya, selanjutnya ini kita ke pengukuran sudut ulir dan jarak puncak ulir juga. Nah, untuk pengukuran sudut ulir dan jarak puncak ulir bisa digunakan alat ukur pembanding, misalnya ulir. Juga bisa digunakan proyektor, yang tadi profil proyektor. Dengan menggunakan ulir, kita dapat mengecek langsung besar sudut dan juga besar jarak puncak ulir, terutama untuk ulir-ulir dalam ukuran kecil yang jarak puncak ulirnya berkisar antara 0,25 sampai 60 mm bagi ulir metrik dan antara 2,5 sampai 28 gang per inci untuk ulir inci. Nah, ini alatnya, ini namanya ulir. Nah, yang selanjutnya ini adalah cara pembacaan untuk ulir. Ulir jenis ulir metrik 40 diameter luar kisar 3 meter kiri. Ini jadi M50 kali 3-2 LH. Left hand. Terus yang selanjutnya ini ada ukuran ulir 1/4 inci diameter 20 cm. UNF ini Unified National Fine yang untuk ISO ular inci, ini ular metrik. Ya, yang selanjutnya ini adalah lambang jenis-jenis ulir dan penunjukan dalam gambar. Nih, metrik, ulir metrik kasus, Unified ini pakai UN, terus UMTR, kode-kodenya contohnya seperti ini. Ya, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.